2019 kita bangkit. 2019 kokohkan iman, tingkatkan aksi, bangun kesadaran insan terbaik. Dan kita adalah makhluk terbaik ciptaan Allah yang harus kita yakini, harus kita sadari, sehingga kekuatan yang ada dalam diri kita yang telah Allah ciptakan mampu kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menjalankan amanah dan tugas dari Allah, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi, sekaligus juga menjadi hambanya. Bapak Ibu sekalian, 2019 kita berusia 23 tahun. Apa makna 23? Di dalam Al-Quran 23 adalah surat Al-Mu'minun, yaitu surat orang-orang yang beriman. Sangat tepat kita canangkan program kokohkan iman, karena itulah yang harus kita lakukan. Dan di dalam surat 2 ayat 3 Allah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan, mulai dari ayat 1-nya, Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di ayat ketiga Allah menjelaskan siapakah muttaqin itu, yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Kembali kata iman muncul di sini, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kata iman kembali muncul di sini menekankan kepada kita bahwa keimanan adalah sebuah kekuatan untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita terus tingkatkan iman. Tapi kita juga harus ingat, di dalam berbagai ayat, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, selain iman, Allah senantiasa mengaitkan dengan amal soleh. Maka kita tidak cukup hanya mengatakan kokohkan iman, tapi tingkatkan aksi. Kenapa saya tidak menggunakan kata amal? Karena di dalam kata aksi, hal-hal yang kita perlukan untuk mewujudkan amal yang soleh ada di dalam kata aksi. Apakah itu? Yang pertama, A-nya adalah attitude. Bagaimana kita membangun sikap, atau di dalam bahasa agama kita adalah membangun akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah inilah yang akan mendorong kita untuk bisa mewujudkan amal-amal yang soleh. Yang kedua, kata Rasulullah, untuk dunia kita perlu ilmu, untuk akhirat kita perlu ilmu. Apalagi apabila kita ingin mendapatkan kedua-duanya, maka itu kita wujudkan di dalam knowledge. Jadi kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan untuk bisa menghasilkan amal-amal yang soleh. Tapi apabila tidak punya ilmu, bisa jadi amal kita pengennya baik, ya, tapi hasilnya adalah amal yang salah. Kita tentu tidak ingin amal yang salah, tapi kita ingin amal yang soleh, yang dikabulkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Yang ketiga adalah skill. Butuh keterampilan untuk bisa mewujudkan ilmu. Bahkan hanya sekedar memukul paku dengan palu, apabila kita tidak punya ilmunya, maka bisa jadi paku itu bukan palu kita, bukan memukul palu, tetapi memukul tangan kita sendiri. Nah, dengan ilmu, dengan keterampilan, maka insya Allah kita bisa memukul paku dengan benar, sehingga paku bisa tertancap dengan kuat sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dan yang keempat, ini adalah improvement. Rasulullah menyuruh kita melihat dan membandingkan amal perbuatan kita hari ini dengan amal perbuatan kita yang telah lalu. Beruntunglah apabila hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi kalau kita sama saja hari ini dengan kemarin, berarti tidak ada improvement. Berarti saat itu kata Rasulullah kita merugi. Waktu bertambah, kesempatan kita menuangkan amal-amal soleh semakin sedikit, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, kemudian kalau hari ini bahkan lebih buruk daripada kemarin, berarti kita celaka. Waktu sudah Allah berikan, kesempatan Allah berikan, tetapi kita tidak membuat diri kita menjadi lebih baik. Oleh karenanya improvement adalah kekuatan bagi kita. Aksi harus kita tingkatkan. Tingkatkan attitude atau akhlakul karimah, kemudian tingkatkan kemampuan atau pengetahuan, ilmu dan pengetahuan, kemudian tingkatkan S-nya adalah skill atau keterampilan, dan lakukan itu terus menerus sehingga hari ini
selalu lebih baik daripada kemarin. Detik ini lebih baik pada beberapa detik yang lalu. Jam ini harus lebih baik pada beberapa jam yang lalu. Inilah yang harus kita bangun, ini yang harus kita wujudkan. Kokohkan iman, tingkatkan aksi. Allahu Akbar. Dan tadi ada kata berikutnya, bangkit. Bangkit adalah merupakan sebuah makna bagaimana apabila kita pernah jatuh, maka bangunlah lagi. Tidak menjadi masalah di dalam hidup kita. Kita berkali-kali terjatuh, tetapi yang paling penting buat kita adalah bagaimana setiap kali jatuh kita bangun. 10 kali kita jatuh, 11 kali kita bangun. 99 kali kita jatuh, 100 kali kita bangun. Bangkit terus. Dan bangkit ini juga merupakan singkatan bangun kesadaran insan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka insya Allah kita akan menjadi umat terbaik. Dan umat terbaik kata Rasulullah adalah umat yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di dalam hidupnya. Umat yang terbaik adalah umat yang selalu terus menebar manfaat kebaikan bagi orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tapi seluruh makhluk Allah dan seluruh alam semesta ini harus kita bangun, harus kita berikan, dan sebagai bukti bahwa kita adalah rahmatan lil alamin. Allahu Akbar.